semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas makanan pemicu kanker. Jadi temanya adalah BTP atau bahan tambahan pangan. Dalam makanan itu biasanya banyak yang menambahkan zat aditif atau bahan tambahan pangan yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan oleh BPOM atau diperbolehkan tetapi melebihi batas wajarnya. Jadi kali ini kita akan membahas 3 jurnal yang mana itu semuanya tentang BTP. Bahan tambahan pangan banyak ditemukan di jajanan-jajanan anak sekolah, karena jajanan anak sekolah itu mereka tidak tahu itu makanannya bahaya atau baik untuk dikonsumsi. Jadi banyak para pedagang yang menambahkan bahan tambahan pangan ke dalam jajanan-jajanan anak sekolah. Patut kita teliti untuk kita mengetahui jajanan itu aman nggak untuk dikonsumsi atau dia menggunakan bahan tambahan pangan yang terlarang atau yang tidak diperbolehkan. Contohnya seperti buah potong, saus, kue-kue tradisional, kue cubit, mie, sosis, agar-agar, kerupuk, dan pada minuman-minuman seperti es cendol, es cincau, dan es potong. Peraturan tentang bahan tambahan pangan ini yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan menyebutkan bahan tambahan pangan yang selanjutnya disebut BTP adalah yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan tersebut. Dalamnya adalah pewarna, penyedap, rasa dan aroma, pengawet dan pengental. Kemudian menurut Kemenkes Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, ada beberapa bahan tambahan pangan yang tidak boleh untuk dimakan, antara lain vitamin B atau pewarna merah, methanol yellow atau pewarna kuning, glucin atau pemanis sintetis, dan potasium bromat atau pengeras. Rhodamine B adalah pewarna merah terang, sering ditemukan di pangan dan kosmetik dan bersifat racun serta karsiogenik. Rhodamine B berbahaya jika tertelan, terhirup atau terserap oleh kulit. Kemudian beberapa penelitian telah membuktikan bahwa zat pewarna tekstil yang tidak diizinkan akan bersifat racun bagi manusia, sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen, dan senyawa tersebut mempunyai peluang dapat menyebabkan kanker pada hewan-hewan percobaan. Penggunaan bahan tambahan pangan apabila sering dikonsumsi akan membahayakan tubuh. Salah satunya yaitu rhodamine B dan methanol yellow. Dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal, kanker kandungan kemih dan gangguan hati, serta boraks dan formalin yang banyak juga ditambahkan, misalnya banyak terdapat pada bakso. Itu dapat menyebabkan gangguan saraf ginjal dan hati, serta penggunaan pemanis sintetis yang secara berlebihan dapat menyebabkan kanker kandungan kemih, asma, kanker otak, serta kemandulan. Kenapa rhodamine B tersebut ditambahkan ke dalam makanan? Karena kurangnya warna dari makanan tersebut. Karena pewarna merupakan salah satu jenis bahan tambahan pangan yang banyak digunakan oleh para penjual makanan jajanan yang baik berupa minuman atau makanan. Fungsi tujuan dari penggunaan pewarna pada makanan dimaksudkan agar makanan terlihat lebih menarik sehingga konsumen tergiur untuk membeli makanan tersebut. Biasanya yang lebih tergiur dengan warna yang mencolok itu adalah anak-anak kecil. Makanya penggunaan pewarna yang berbahaya ini banyak terdapat di jajanan sekolah anak SD. Di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang diizinkan dan dilarang untuk dikonsumsi
diatur melalui SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 mengenai bahan tambahan pangan. Dalam industri makanan, formalin banyak digunakan untuk mengawetkan ikan asin, tahu, tempe, ayam, bakso, serta beberapa jenis makanan lainnya karena memiliki aktivitas antimikroba yang dapat membunuh bakteri perusak makanan. Formalin yang banyak kita temukan biasanya itu pada bakso, itu sebenarnya digunakan untuk bahan pengawet itu biasanya pada mayat. Kemudian banyak para pedagang yang menambahkan formalin pada makanan dagangannya. Formalin tersebut dapat menyebabkan keracunan dalam tubuh, iritasi lambung, muntah, gangguan pencernaan, hati, ginjal, sistem syaraf pusat, diare, bercampur darah, alergi. Dalam jangka panjang, pengkonsumsian formalin tersebut dapat menyebabkan kanker. Perkembangannya teknologi saat ini mengakibatkan perubahan dalam kebiasaan makanan yang mempunyai dampak dalam perkembangan teknik produksi dan distribusi makanan. Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat bergantung pada beberapa faktor, diantaranya cita rasa, warna, tekstur, dan nilai gizinya. Di samping itu ada faktor lain, misalnya sifat mikrobiologis. Suatu bahan makanan yang bergizi, enak, dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila tidak memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau memberi kesan yang telah menyimpang dari warna yang seharusnya. Jadi ketika kita akan membeli sebuah minuman atau kue, yang satu itu lebih mencolok warnanya dan satu pucat, pasti kita akan lebih memilih warna yang lebih terang. Nah, seharusnya kita mengetahui dahulu itu warna yang digunakan aman atau warna yang diperbolehkan, atau itu menggunakan pewarna yang tidak baik atau pewarna sintetis. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pengawetan pangan dengan menambahkan zat kimia merupakan teknik yang relatif sederhana. Cara ini terutama bermanfaat untuk wilayah yang tidak mudah menyediakan sarana menyimpan pada suhu rendah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 dijelaskan bahwa BTP adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai pangan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, pengapakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas pangan tersebut. Penggunaan bahan tambahan pangan yang beracun yang melebihi batas akan membahayakan kesehatan masyarakat dan berbahaya bagi pertumbuhan generasi yang akan datang. Jadi itu review jurnal dari bahan makanan pemicu kanker yang temanya bahan tambahan pangan. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar dapat mengetahui